Dalam dunia One Piece, berurusan dengan Yonko sama saja dengan bunuh diri. Bukan tanpa alasan, Yonko adalah 4 bajak laut terkuat di dunia. Bahkan dalam angkatan laut sendiri, hanya marinir sekelas Laksamana yang diperbolehkan untuk berhadapan dengan Yonko. Meski begitu, entah memang kuat atau sekadar beruntung, ada beberapa karakter yang berhasil bertahan hidup. Setelah berhadapan dengan Yonko, siapa saja karakternya? Simak ulasan berikut. Monkey D. Luffy. Sepanjang perjalanannya sebagai bajak laut, Luffy sudah berhadapan dengan banyak musuh kuat, termasuk Yonko. Luffy tidak hanya berhasil selamat setelah menghadapi Yonko, tetapi dirinya juga pernah mengalahkan Yonko. Hal tersebut menjadi alasan kenapa dirinya bisa menjadi Yonko saat ini. Pada Whole Cake Island Arc, Luffy sempat berhadapan dengan Big Mom. Meski Luffy belum bisa mengalahkan Big Mom, dirinya berhasil bertahan hidup setelah mengacaukan pesta Big Mom. Di Wano, Luffy lagi-lagi harus berhadapan dengan Yonko, yaitu Kaido. Selama Wano Arc berlangsung, Luffy memang hampir mati berkali-kali di tangan Kaido. Meski begitu, Luffy selalu bangkit kembali untuk memberikan perlawanan kepada Kaido. Hingga buah iblisnya mengalami awakening, Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Kaido dan merebut gelarnya sebagai Yonko. Trafalgar D. Waterlaw. Sama seperti Luffy, Trafalgar D. Waterlaw juga merupakan orang yang pernah mengalahkan Yonko. Pada pertempuran di Wano, Law terlibat dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom. Berkat kerjasamanya dengan Eustass Kid, Law berhasil menumbangkan Big Mom. Setelah berpisah dengan Luffy dan Kid, Law harus kembali berhadapan dengan Yonko, yaitu Blackbeard. Sayangnya kali ini Law kalah telak dari Blackbeard. Meski krunya dihancurkan, Law berhasil selamat berkat Beppo Eustass Kid. Selain Luffy dan Law, Eustass Kid juga termasuk ke dalam trio generasi terburuk yang berhadapan dengan Kaido dan Big Mom. Di Wano, Kid juga berperan penting dalam kekalahan Big Mom berkat kerjasamanya dengan Law. Namun, pertarungan di Wano sebenarnya bukanlah kali pertama Kid berurusan dengan Yonko. Selama time skip, bajak laut Kid sempat bentrok dengan bajak laut rambut merah. Dalam pertarungan ini, Kid kehilangan salah satu tangannya oleh tangan kanan Shanks, yaitu Ben Beckman. Setelah time skip, Kid beserta beberapa generasi terburuk lainnya sempat ditangkap oleh Kaido. Namun, Kid kemudian dipenjara di Wano karena menolak bergabung dengan bajak laut. Binatang buas. Berkat aliansinya dengan Luffy dan Law, mereka bertiga akhirnya berhasil menumbangkan Kaido dan Big Mom. Namun, pertarungan Kid dengan Yonko tidak berakhir di Wano. Setelah pertempuran di Wano berakhir, Kid dipertemukan kembali dengan bajak laut rambut merah di Elbaf. Sayangnya, kali ini Shanks sama sekali tidak memberikan ampun kepada Kid. Saat ini, status Kid masih tidak diketahui karena krunya benar-benar dihancurkan oleh Shanks. Brook. Meski Brook bukan yang terkuat di topi jerami, kerangka yang satu ini pernah selamat dari Yonko. Pada Whole Cake Island Arc, Brook mendapatkan tugas untuk mencuri Road Poneglyph milik Big Mom. Sayangnya, aksinya ketahuan dan dirinya harus berhadapan dengan Big Mom. Namun, siapa sangka jika Brook ternyata sama sekali tidak takut kepada Big Mom. Terbukti, Brook kebal terhadap kekuatan buah iblis Soru Soru no Mi milik Big Mom. Namun, terlepas dari itu, Big Mom juga tidak berminat untuk membunuh Brook. Sebaliknya, Big Mom justru tertarik kepada Brook. Big Mom menyangka jika Brook berasal dari ras langka. Karena itu, Big Mom ingin memelihara Brook. Meski Brook sempat diculik oleh Big Mom, dirinya berhasil melarikan diri dari Big Mom. Lebih hebat lagi, Brook ternyata diam-diam berhasil mencuri Road Poneglyph milik Big Mom. Akainu, bukan tanpa alasan kenapa Angkatan Laut melarang marinir selain Laksamana untuk bertarung dengan Yonko. Pasalnya, memang tidak semua marinir bisa menahan kekuatan Yonko. Pada perang puncak di Marineford, Akainu sempat bertarung dengan Yonko terkuat saat itu, yakni Whitebeard. Setelah Akainu membunuh Portgas di Ace, Whitebeard mulai mengamuk dan menyerang Akainu. Pada titik ini, Akainu sebenarnya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan. Perbandingan kekuatan mereka terpaut sangat jauh, sehingga Whitebeard bisa mengalahkan Akainu dengan mudah. Jika bukan karena banyak orang yang ingin menumbangkan Whitebeard, Akainu akan mati di tangan Whitebeard. Bagi orang sekuat Whitebeard, membunuh Laksamana seperti Akainu bukanlah hal yang sulit. Karena itu, Akainu bisa dibilang beruntung karena berhasil selamat dari amukan Whitebeard. Hyakko Moria.
Gekko Moria mungkin dikenal sebagai Shichibukai paling menyedihkan. Pasalnya, dirinya tampak tidak pernah memenangkan pertarungan. Meski begitu, Moria sebenarnya tidak selemah yang kita kira karena dirinya pernah selamat dari Yonko 2 kali jauh sebelum seri dimulai. Moria pernah berhadapan dengan Kaido di Wano. Dalam pertarungan ini, kru Moria benar-benar dihancurkan, tetapi tim Moria berhasil selamat dari Kaido. Memang, tidak diketahui secara pasti kapan Kaido menjadi Yonko. Namun, mengingat saat itu Kaido sudah menguasai Wano, besar kemungkinan jika Kaido sudah menjadi Yonko saat bertarung dengan Moria. Setelah Kaido, Moria kembali berurusan dengan Yonko lain, yaitu Blackbeard. Saat Ted mengetahui jika Absalom dibunuh oleh kru Blackbeard, Moria dan pasukan zombinya menyerang Hachinosu untuk balas dendam. Meski harus berakhir ditahan oleh Blackbeard, setidaknya Moria berhasil selamat setelah menyerang markas. Yonko mengingat seberapa besar kekuatan Yonko, tidak sembarang orang bisa berhadapan dengan Yonko. Jika tidak cukup kuat atau beruntung, seseorang bisa terbunuh dengan mudah di tangan Yonko. Jadi bagaimana menurutmu? Selain kelima karakter One Piece di atas, siapa lagi yang berhasil bertahan hidup setelah berhadapan dengan Yonko?